Kebetulan waktu itu manajer cabang saya itu Pak Rendra Yoko yang kemarin pernah menjabat sebagai GM-nya kami, GM PLN NTT. Setahu saya mungkin beliau tugas karya ke Icon. Mungkin beliau sudah lupa anak buahnya dulu yang masih belum mengerti apa-apa tentang listrik, tapi beliau dengan sabar. Beliau hanya 9 bulan di sana di cabang Kupang, tapi ada satu hal yang saya belajar dari beliau. Sebuah ketegasan, Pak. Beliau tuh cukup tegas, tapi humoris. Justru saya ketemu dia sebelum saya masuk PLN. Dia kan dokter, jadi PTT-nya ke Kupang. Ya, dia kan waktu itu ngurus PTT ke pusat, jadi pusat tempatkan nyonya saya ini di Kupang. Jadi waktu itu saya ngojek, jadi saya masuk, saya rebut dulu hati mereka. Saya tunjukkan bahwa saya ini pemimpin kalian. Bukan pimpinan, tapi pemimpin kalian. Kalau pimpinan, dia datang duduk di belakang meja sebagai batu loncatan. Tapi kalau pemimpin, sekalipun saya nggak dapat jabatan, tapi mereka akan selalu ingat saya. Bahwa pernah ada seorang Arya, mantan PDKB, datang ke sini, buat papela yang paling jelek. Sekarang paling handal di roti. Cuman saya dipanggil sama Pak GM, kamu benahi Sabu. Pak Jatmiko bilang ke saya, kamu benahi Sabu. Sabu itu udah kabupaten, tapi pelayanannya masih sub. Tolong diperbaiki jaringannya, pelayanannya di sana. Alhamdulillah, semangat pagi. Safety, yes, masih ingat? Masih. PDKB, safety, yes. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa. Tanggal berapa, Arya? Tanggal 28 September 2021. Baik, setelah saya tadi ke Papua, di sana tadi saya sapa teman dari PDKB UP3 Kupang yang sedang berada di Papua untuk mensukseskan PON 20 Papua. Nah, kali ini saya ajak lagi naik panggung. Ini sahabat saya ini udah cukup lama saya kenal sama beliau. Waktu beliau masih di PDKB UP3 Kupang. Baik, kita sapa dulu. Apa kabar, Arya? Luar biasa. Alhamdulillah. Beliau ini sekarang berkantor di mana? Saya berkantor sekarang di Sub ULP Sabu Raijua, ULP Osao, UP3 Kupang, wilayah NTT. Baik, di mana itu? Ntar kita tanya-tanya lebih jauh. Sebelum lebih lanjut, saya tampilkan dulu biodata atau CV dari rekan saya ini. Perkenalkan, nama panjang saya Suarjana Purnawirawan Arya. Saya lahir Kupang 28 Februari 1986, 35 tahun lalu. Ya, saya pernah berjuang dulu di Kupang selama 6 bulan atau 7 bulan, kemudian saya dipindahkan ke Atambua. Atambua itu berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kemudian 2011 saya dipindahkan ke PDKB
selama hampir 8 tahun, mau jalan 9 tahun sampai tahun 2000 di bulan Februari, saya dipercaya untuk menjadi supervisor teknik di ULP Rotendao. Kurang lebih 1 tahun 6 bulan 20 hari. Kemudian Agustus kemarin saya mendapat kepercayaan baru di sub ULP Sabu Raijuo. Mana itu? Ntar kita tanya lebih jauh. Siap, Oke, siap. dulu masuk di PLN di mana? Ngelamarnya di mana, Bang Arya ini? Saya ngelamar waktu itu di kantor wilayah. Waktu itu masih kantor wilayah, PLN NTT. Baik. Lamarannya dikirim ke sana. Oh, tahu dari mana itu waktu itu? Ada lowongan di PLN NTT kala itu, Bang Arya? Waktu itu kan dibuka di selebaran di koran, terus ada mereka tempel di depan pos di PLN. Kita bayar listrik waktu itu masih bayar listriknya masih pasca bayar, jadi kita bayarnya ke PLN. Nah, disitulah saya melihat ada pengumuman untuk rekrutmen baru pegawai di 2008 itu. Sebelumnya sekolahnya di mana? Saya di SMA Negeri 1 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ya. tamat tahun 2003. Oh. Cuman kerjanya tahun 2008. Oh. Nah, selama range waktu itu saya beberapa kali masuk tempat kuliah tapi nggak lulus gitu. Pernah di Fakultas Hukum 2 kali, terus di Akademi Pelayaran 2 tahun. Kemudian ya waktu bawa saya ke PLN. Ya, rezekinya di PLN ya. Mungkin karena Rezekinya tadi di PLN. sering bayar listrik tepat waktu. Kebetulan waktu itu disuruh paksa bayar listrik, tapi memang ya jalan Tuhan bukan beda-beda, Pak. Tanggal berapa waktu itu bayar listrik? Waktu itu kan mau akhir-akhir bulan, tanggal 20-an lah. Terlambat atau Jadi gimana ya, ceritanya? kena denda. Itu waktu itu kan dendanya masih berapa ya? 3.000 kalau nggak salah. Waktu itu dendanya masih 3.000. Kalau lewat dari itu dendanya 3.000 waktu Bayarnya itu. langsung ke kantor PLN? Iya, waktu itu. Kan saya bayar rekeningnya mama besar saya. Ya. Kalau Indonesianya kan tante saya. Oh, baik. Iya. Tante ya. Kala itu tante yang nyuruh ya, suruh bayar listrik ya ke kantor PLN ya. Kalau sekarang bayar listriknya gimana, Bang Arya ini? Kalau aku sih bayar listriknya sekarang ini pakai PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu suatu kemudahan yang sekarang satu aplikasi PLN yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudahan dalam satu genggaman. Jadi kita bisa beli pulsa listrik di situ. Kita bisa, kalau yang masih prabayar, kita bisa cek tagihan kita. Kita bisa lapor gangguan dari situ. Kita bisa simulasi pasang baru. Kita bisa simulasi penambahan daya. Kita bisa bayar juga PS itu penerangan sementara juga bisa dari situ. Banyak kemudahan yang bisa kita dapat dari PLN Mobile. Baik, itu dilakukan tanpa tatap ya? Nggak usah. Justru ketika pandemi seperti ini kan orang diharapkan jangan berkumpul, jangan bertemu langsung. Makanya PLN menyiapkan PLN Mobile. Sekalipun saya di sub ULP, Pak, tapi ketika pelanggan datang untuk bertanya meternya udah sampai di mana, keluhan-keluhan mereka, saya terakhir saya akan bilang, kalau mama mau gampang, mama mau mudah, ketika nanti meter terpasang atau beli pulsa prabayar, silakan download PLN Mobile. Karena masyarakat di sini juga kan masih awam, jadi saya yang arahkan, saya pakai wifi kantor, ini mama, kita biar pakai wifi kantor, silakan download PLN Mobile. Kemudian kan ada upgrade sekarang, harus foto KTP, silakan foto KTP. Kalau misalnya mama belum punya nomor IDPL, boleh pakai tetangga atau bapak atau saudara punya, masuk dulu ke situ, kemudian kita daftarkan, kemudian jadilah usernya. Gitu. Kemudian saya ajarin. Saya ajarin dia, Pak. Saya ajarin dia cara ngelapor, misalnya tetangga padam ini loh di pengaduan. Nah, ini di pengaduan, setelah itu buka
ada gangguan, ini silakan pilih. Jangan kekeluhan, tapi kegangguan. Contohnya, rumah bapak atau ibu sendiri yang padam berarti gangguan tetangga tidak turut padam. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang bisa didapat di PLN Mobile. Oke, dengan PLN Mobile gini kan, masih ada nggak pelanggan yang masih datang ke kantornya Bang Masih Arya? Bapak, masih Bapak. Kebetulan kami ini kan di unit terluar Bapak. Jadi secara SDM, secara finansial, secara material, saudara-saudara saya yang di Saburejuan ini kan masih tertutup aksesnya Pak. Bayangin aja seminggu itu cuma 2 kali kapal ke Kupang dan semua barang itu disuplai dari Kupang. Jadi ya keterbatasan itu selalu ada. Dan contoh nenek-nenek kita yang dari zaman 60-an juga nggak bisa pegang HP aja, HP yang biasa aja buat nelpon nggak bisa. Cuman mungkin yang kaum milenial, dari pegawai-pegawai yang sering datang keluhan, yang mengerti tentang teknologi, selalu saya ajarkan itu PLN Mobile. Tolong di-download PLN Mobile untuk satu kenyamanan dalam satu genggaman. Masya Allah, ikhlas dan tulus ini ya, layanin pelanggan ya. Oke Arya, tadi setelah lamar di PLN. Ya siap. Terus kala itu ingat nggak berapa banyak peserta waktu itu? Mungkin ribuan, tapi yang kita dengar bahwa yang keterima itu cuma 25 orang. Sampai akhirnya yang keterima itu dari 6 kali seleksi, itu hanya 25 orang saja yang lulus. Itu dari tingkat SLTA ya? Iya, SLTA yang kemudian disekolahkan D1. Oh, baik. Setelah 25 orang ya waktu itu ya, tertinggal 25 orang ya. Terus disekolahkan kemana itu? Yang 16 itu ke Pembangkit Suralaya ya. Kami bersembilan itu kita di Pandaan Pak. Kita di Pandaan. Tapi setelah di Pandaan itu kami dibagi lagi, 3-nya ke Niaga, 6-nya ke Ogi. Ogi itu operator gardu induk. Ya. Jadi basic saya sebenarnya itu udah dari tahun 2008 itu udah familiar sekali dengan TT, familiar sekali dengan Sutet, familiar sekali dengan gardu induk, familiar sekali dengan trafo step up yang 50 MVA, udah familiar. Jadi setelah kita pendidikan 7 bulan di Pandaan, kita kan OJT. OJT-nya nggak pulang Kupang waktu itu karena memang pada saat itu 2008 gardu belum ada di gardu GI itu belum ada di Kupang. Kami dikesertakan OJT dengan teman-teman dari Jawa Timur, kami dapatnya di Malang. Jadi GI Blimbing, GI Pakis, Kebonagung, Lawang, itu deh kita sering pindah-pindah selama 6 bulan. Gitu. Sebelumnya udah pernah keluar Kupang? Sebelumnya sudah Pak, karena sebelum saya kan masuk PLN, itu kan saya nganggur 5 tahun di luar. Jadi kadang-kadang saya ke Bali, karena memang bapak saya aslinya Bali, cuman mama saya itu orang Timor asli. Saya lahir besar di lingkungan mama. Cuman kalau ada waktu senggang atau kasar-kasarnya ada uang, diberangkatkan ke Bali karena waktu itu kan Bali cukup mahal Pak waktu itu untuk Bali. Makanya ada namanya sini ada sedikit Bali ya? Iya betul sekali. Suarjana P apa itu? Purnawirawan. Ada apa itu? Bisa Purnawirawan? Bapak saya pernah mengenyam pendidikan di Dinas Ketentaraan. Terus ibu saya juga memang pekerja juga mengabdi terhadap negara di Departemen Hukum dan HAM. Jadi memang ibu maunya saya itu sekolah hukum gitu loh, sama kayak ibu sekolah hukum. Makanya tapi karena sesuatu yang dipaksakan, saya akhirnya berhenti di tengah jalan. Sebenarnya basic saya waktu SMA waktu itu kan kita masih SMA, belum ada SMA itu IPA.
Malah saya IPA 1 waktu itu. Oh. Tapi waktu tamat 2003 ibu maksain untuk masuk ke hukum. Saya nggak ada passion di sana. Passionnya nggak dihukum ya. Iya. Baik. Setelah 6 bulan di Jawa Timur, di Malang ya, pindah-pindah ke ULP ya, atau Rayon kala itu ya. Nah, Iya. selesai dari situ kemana lagi Bang Arya ini? Langsung dipulangkan ke NTT untuk terima SK di bulan September 2009. Kemudian setelah terima SK, saya ditempatkan setelah buka SK itu kan deg-degan juga kan. Wih, ini mau ditempatkan di mana kan? Karena GI belum ada. Akhirnya, wah, waktu buka gini ya puji Tuhan, saya dapatnya di cabang Kupang waktu itu tahun 2009. Ya makanya Opdis cabang Kupang. Kebetulan waktu itu manajer cabang saya itu Pak Ren Rayoko yang kemarin pernah menjabat sebagai GM-nya kami, GM PLN NTT. Nah, yang kemarin beliau diganti sama Pak Suroso. Beliau, setahu saya mungkin beliau tugas karya ke Icon. Nah, baik. Saya sering berhubungan sama beliau. Beliau salah satu direktur di PT Icon Plus. Ada sesuatu hendak disampaikan buat beliau, karena akan saya sampaikan ke beliau. Mungkin beliau sudah lupa anak buahnya dulu yang masih belum mengerti apa-apa tentang listrik, tapi beliau dengan sabar. Beliau hanya 9 bulan di sana di cabang Kupang. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari beliau. Sebuah ketegasan, Pak. Beliau itu cukup tegas, tapi humoris. Dan WA-nya responnya cepat sekali tuh beliau. Iya, responnya cepat. Sampai sekarang saya selalu kalau ada dapat berita-berita dari teman-teman khususnya PLN NTT, saya selalu share ke beliau. Ya. Nah, dan insya Allah beberapa hari ke depan saya ajak juga kemari beliau. Jadi lagi nyari waktu luang beliau lah ya. Siap. Oke, baik. Pertama di Kupang, di kota dong. Ya, di kota. Setelah di kota itu, kemudian saya mungkin kekurangan personil di Atambua, saya ditempatkan di Atambua. Cuman tidak terlalu lama. Di mana Tambua? Atambua itu di perbatasan Timor Leste. Jadi itu jalur batas, Pak. Atambua itu jalur batas antara Indonesia dan Timor Leste. Saya di waktu itu masih rayon Atambua. Jadi ya sekitar kalau menggunakan kendaraan bus umum 6-7 jam. Tapi kalau kendaraan pribadi bisa 5-6 jam. Kalau motor malah 5 jam. 5 jam ya. Berarti sering keluar negeri ya? Enggak lah, Pak. Ya kan kalau melangkah nyebrang di situ kan batasnya cuma jembatan. Batasnya kali. Iya, yang kemarin itu pernah diresmikan sama Pak Jokowi ke sana. Pas waktu itu kan teman kita juga yang kerja di sana di Mota Ain. Di pos perbatasan Mota Ain. PDKB bantu kerja di sana. Oh, itu perbatasannya kali, berupa kali gitu ya, Bang? Jembatan ya. Iya. Pernah nyebrang sana boleh? Kalau kita mau ke sana boleh? Boleh. Nggak pakai paspor nggak ya? Nggak, selama itu ada kenalan maksud tentara kita yang dibawa sana boleh. Oh, saya pikir harus distempel dulu paspornya nih ke luar negeri kan? Ya bisa jadi karena sekarang setelah di PLBN sudah ada, maka tambah ketat mungkin. Harusnya seperti itu. Saya berharap seperti itu. Berapa lama di Atambua waktu itu? Sekitar setahun ya? Ada ya? 2 tahun malah itu. 2 tahun di sana ya? 1 tahun lebih, karena Maret 2010 sampai Agustus. Artinya bahwa dari Maret ke Agustus itu butuh 5 bulan. Berarti 1 tahun 5 bulan ya? 1 tahun 5 bulan. Oh, apa aja di sana yang udah dikerjakan bagi Bang Arya? Ya, sama seperti pegawai-pegawai lain, lihat gangguan, perabasan pohon, perbaikan isolator diganti. Intinya secara pekerjaan distribusi, operasi itu ya operasi distribusi. Waktu itu kan masih rata-rata masih manual, belum ada kren, ya kan? Zaman itu belum ada kren. Sekarang kan udah
pada modern semua, nggak ada juga ya sekarang kayak rack loser, LBS motorized. Dulu itu kalau kita padam Pak, itu gardunya dilepas, Navius-nya dilepas, ditarik pakai tang. Kan holder belum ada waktu itu, mungkin sudah ada tapi belum sampai ke kita. Jadi kalau pengalaman saya pas mau padam gini Pak, dilempar sama masyarakat di gardu itu. Ya kita cabut aja Navius-nya terus bawa lari, gitu aja. Baik. Kemudian beralihlah ke PDKB. Waktu itu gimana? Masuk PDKB gimana? Melamar atau ditunjuk? Enggak. Saya nggak melamar. Waktu itu ditunjuk Pak. Kebetulan ada buka zamannya Pak Suroso pada saat itu. Ya. Manajer area pada saat itu, sudah area Pak Suroso. Beliau bilang kita harus ikut program pusat. Setiap area itu harus punya satu PDKB. Tinggi badan harus sekian. Ya kan waktu itu kan tinggi-tinggi memang. Cuman mungkin Pak Eka aja yang karena dia yang supervisor jadi. Tapi secara physically bagus kan? Bagus ya. Jadi ya saya terpilih. Per rayon itu diwakili oleh satu orang. Per rayon diwakili oleh satu orang. Kemudian dari Atambua itu saya. Tapi sebelumnya udah tahu pekerjaan PDKB apa itu bagi Bang Arya, udah tahu Bang? Belum Pak, belum. Tapi dikasih tahu sama orang area bahwa nanti kalian dilatih. Jadi saya pikir, saya percaya kepada perusahaan ini. Ketika dia merekrut satu grup baru atau satu bagian baru, saya yakin bahwa dia sudah berpikir jauh ke depan secara perencanaan. Jadi tidak mungkin lah dari perusahaan itu mau mencelakakan kita. Kan dipilih, dikasih tahu harus berani, karena ini kerjanya dalam kondisi bertegangan. Saya bilang kan pasti kita dilatih. Makanya saya siap bersedia untuk dilatih menjadi tim muda PDKB. Wow. Tim pertama itu di area Kupang. Waktu itu kita angkatan pertama itu. Ada berapa orang Bang waktu itu Bang Arya? Waktu itu Pak Eka, Ari, Stephen, saya, Yogi, Richard, 6 ya. Arif Budiman sama 8. 8. Itu pelatihan di Udiklat Semarang ya? Di Udiklat Semarang, betul sekali Pak. Di Udiklat Semarang. Berapa lama itu di Udiklat Semarang? 3 bulanan, 3,5 bulan mungkin. Karena kami langsung diklat pelaksana plus penyelia. Jadi diklat dulu pelaksana, terus langsung otomatis digeser lagi untuk jadi penyelia. Jadi sebagai pengawas, kepala regu waktu itu saya. Jadi SK-nya waktu terbit kan jadi kepala regu. Cuman setelah habis pendidikan itu nggak langsung action karena peralatannya kan belum datang. Jadi kami masih di OJT-kan ke Bali, ke tempat bapak saya waktu itu. Pulang kampung dong. Wah, senang sekali Pak. Nggak perlu bayar banyak kan di SPPD kan. Jadi kebetulan ayah saya, bapak saya itu kan dari Singaraja. Waktu itu area Bara, Bali Utara. Jadi ke kantor distribusi, ditanya sama Yogester, tanya, namamu sama, pertanyaan sama seperti bapak. Namamu ada Bali-Balinya? Saya bilang iya, bapak saya orang Bali, tapi saya jarang pulang ke Bali. Saya juga nggak ngerti bahasa Bali. Saya bilang, di mana tempat bapakmu? Saya bilang di Bali Utara, Pak, Singaraja. Saya bilang, ya udah kamu OJT-nya di sana aja, gitu. Biar sekalian lihat keluarga. Saya bilang, terima kasih banyak. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa lihatlah sekalian kerja sambil lihat keluarga di sana. Kan mumpung 3 bulan di sini, dia bilang. Ya Pak, terima kasih saya bilang. Lumayan Pak. Ya selama di Bali ya kita belajar dari senior kita yang udah berpengalaman. Gitu. Berarti lumayan lama juga itu ya, di kampung halaman juga itu, kampung halaman juga kedua ya? Lumayan Pak, lumayan. Sangat artinya temu kangen tapi dibiayai gitu. Ya Allah. Itulah enak jadi PLN ya. Baik. Setelah pembelajaran lebih kurang 3 bulan,
Kemana lagi Bang Arya? Kita kembali ke Kupang. Kita kembali ke Kupang melaksanakan, kan kebetulan peralatan-peralatan yang udah datang. Jadi kita udah mulai bekerja di Kupang, PDKB. Itu 8 orang. Iya, masih 8. 8 orang itu untuk area Kupang ya kala itu ya. Kala itu 8 orang, tapi Ya. setelah kita OJT itu kan ada penambahan lagi untuk pelaksananya. Diambil lagi tambah 5, jadi kita ber-12 kalau nggak salah waktu itu ya. Kita ber-12, NTT itu ber-12, penyelia sama pelaksana. Katanya saja penyelia, tetapi di lapangan kan tetap aja. Ketika kita melihat teman kita sudah capek, ya gantian. Karena sebelum kita jadi penyelia kan kita dilatih pelaksana dulu. Jadi kita naiknya ganti-gantian. Itulah teamwork. PDKB itu kan teamwork. PDKB di UP3 kan cukup lama itu, Bang Arya. Ya. Ada pengalaman apa, Bang Arya di PDKB UP3 Kupang? Ya, pengalaman saya waktu kita kerja di perbatasan itu, Pak. Artinya saya bisa reuni sama teman-teman yang dulu pernah saya berjuang bersama mereka di sana. Ya kan? Kemudian kenapa saya bilang di Atambua? Karena waktu itu kan Pak Jokowi sendiri mau meresmikan PLBN itu. PLBN Mota Ain. Jadi kami disuruh kerja siang malam itu, Pak. Sampai malam, benar-benar malam. Artinya bukan jadi PDKB lagi. Jadi yang bisa dikerjakan dengan PDKB dikerjakan dengan PDKB, tapi yang bisa kita kerjakan offline tetap offline. Jadi sekitar 60-an tiang lah kita dirikan. Bongkar 60, tanam 60, gelar konduktor gitu sampai selesai. Dan ternyata yang mimpin upacara bukan Pak Jokowi tapi Pak Cahyokumolo. Waktu itu saya ingat karena kerjanya siang malam pada saat itu. Kita berharap bisa ketemu Pak Jokowi pada saat itu. Ternyata ya, tapi ternyata yang mimpin upacara pada saat itu Pak Cahyokumolo. Itulah waktu itu GM saya masih Pak Richard Safkaur. Ya. GM saya waktu itu Pak Richard Safkaur. Jadi Pak Richard juga mengucapkan terima kasih kepada tim PDKB yang bukan hanya bisa bekerja dalam keadaan online, tetapi ketika dibutuhkan dalam keadaan offline siap tempur. Iya, karena punya harapan bahwa saya kerja habis-habisan mati-matian begini, saya ketemu orang nomor 1 di negara ini. Belum rezekinya. Iya, belum rezekinya. Ya, baik. Terus di masa-masa PDKB, maaf, berkeluarga waktu itu tahun berapa, Bang Arya? Saya berkeluarga menikah tahun 2010, Pak. Jadi saya baru 1 tahun mengabdi di PLN, saya menikah. Karena pada saat itu umur saya udah 25, Pak. Ini baru diangkat pegawai itu ya? Baru sekitar 6 bulan. 7 bulan. Ya, lebih kurang. Pada saat itu lebih kurang 7 bulan. Ya, pokoknya udah ada SK pegawai PLN lah ya. Iya, yang penting kan bisa nafkahi anak orang, Pak. Jodohnya dari mana nih jodohnya nih? Jodoh saya itu dari Jawa Timur. Dari Kota Blitar. Blitar, Bali, Kupang ya. Iya, betul. Gimana ceritanya? Karena saya udah bingung. Gimana ceritanya itu? Kok di Blitar gitu? Enggak, saya ketemu nyonya saya ini bukan karena di PLN, enggak. Justru saya ketemu dia sebelum saya masuk PLN. Dia kan dokter, jadi PTT-nya ke Kupang. Ya, dia kan waktu itu ngurus PTT ke pusat, jadi pusat tempatkan nyonya saya ini di Kupang. Jadi waktu itu saya ngojek gitu buat cari duit. Nah, sering ngojekin dia. Jadi dia tanya, kuliah di mana, kerjanya apa? Saya bilang saya masih kuliah di Akademi Maritim, saya bilang pelayaran. Terus kenapa ojek?
ya nyari tambah-tambahan aja, yang penting halal menurut saya kan. Saya punya motor, kenapa saya diamin di rumah sementara saya ngatung ke orang tua. Apalagi pada zaman-zaman itu kan ojek masih laku laris-larisnya tuh, kan belum ada Gojek, belum ada Grab, Uber, nggak ada, cuman ojek kampung kan. Ya sudah, sering-sering lah saya ngojekin dia. Akhirnya bahasa Jawanya tresno jalaran suku kulino ya. Itu akhirnya muncul lah benih-benih itu. Justru nyonya saya ini yang menyemangati saya untuk tes PLN gitu. Dia yang belikan buku psikologi, dia yang belikan buku tes-tes itu. Ya puji Tuhan, dari sekian banyak, mungkin ribu lah waktu itu. Tapi motivasi saya juga waktu itu, kalau nggak kerja nggak nikah nih. Ya itu motivasi saya juga salah satunya. Karena dia bilang pasti orang tuanya nggak mau gitu kalau saya nggak kerja gitu. Oke. Saya minta pekerjaan ini juga pada Tuhan, karena saya pikirkan hidup mati, rezeki, istri, jodoh itu kan Tuhan yang ngatur. Oh berarti kalau tes kesehatan waktu itu nggak masalah ya, udah dikasih tahu ya sama Bu Dokter. Perlu kayak buta warna itu memang udah nggak bisa ketolong kalau buta warna itu. Terus sama satunya itu kan darah itu HBsAg itu apa ya bahasa ininya, hepatitis lah. HBsAg bahasa dokternya. Saya masih ingat sampai sekarang karena dua itu yang dia bilang ke saya. Pokoknya yang fatal itu buta warna sama HBsAg. Saya bilang oke. Nanti kita cek ke laboratorium. Ternyata Masya Allah, dukungan Bu Dokter ini ya. Ya sampai hari ini masih akur-akur aja. Ya selamanya insya Allah. Baik. Amin. Sekarang berapa buah hatinya Bang Arya sendiri, ada berapa? Udah 3 Bang, udah 3. Jadi yang pertama itu udah 11 tahun. Yang kedua udah mau jalan 7 tahun. Yang ketiga itu 1 tahun lebih. 1 tahun 7 bulan. Tinggalnya di Kupang Bang ya? Tinggalnya di Kupang Bang, di Kabupaten Kupang. Tepatnya di Desa Tanah Putih. Kabupaten Kupang. Oh, Bu Dokter di sana. Dia itu berjarak sekitar 30 kilo dari kota. Jadi dulu sering kalau ke kantor itu bolak-balik. Ya saya nggak masalah lah 30 kilo. Karena waktu saya di Malang itu saya lihat orang dari Malang bisa kerja Surabaya. Jadi dia bawa motor, Malangnya bukan Malang kota lagi. Mungkin Malang yang Malang pelosok, datang motornya disimpan di terminal, naik bis ke Surabaya. Masa saya dengan 30 kilo mengeluh? Saya mikirnya itu aja Pak, bahwa masih banyak orang yang sedang berjuang untuk hidup mereka. Baik. Sekarang udah 3 ya buah hatinya ya. Tapi sementara tahan dulu, masih berpisah ya. LDR Pak, bahasa LDR. Gimana tuh cara ngatasin kangennya bagi sosok Bang Arya, gimana nih? Ya dulu kita hidup kan sudah di zaman-zaman yang teknologi udah mendukung. Dulu 2009 Facebook baru awal-awal, dulu Friendster ya kan. HP-nya masih yang Nokia, kalau orang Kupang bilang lempar sapi bisa mati itu loh, 3310 ya kan. Ya zaman-zaman itu loh maksudnya di kita. Tapi sekarang dengan adanya perubahan teknologi ini, Zoom juga bisa. Kita Zoom rame-rame, video call, WA bisa. Ya, jadi kebanyakan saya lebih cenderung ke video call sih Pak. Video call pagi sebelum bekerja sama sore setelah pulang sampai malam sama anak-anak. Iya, sekalian ngobrol anak-anak ya. Baik, berapa itu cukup lama Abang itu di PDKB itu, saya lihat biodatanya nih. Kepala Regu PD Kupang 2000. Nah, di situ supervisornya Pak Eka ya. Waktu itu supervisor pertama itu Pak Eka Widarma. Itu komandan saya paling pertama. Nah, itu kan ada Bali-Balinya juga, emang Bali kalau beliau kan. Memang beliau Bali, tapi dalam sisi pekerjaan beliau selalu profesional Pak. Saya orangnya kan tegas. Ya. Orangnya tegas, profesional.
Ya, beliau sekali-sekali senyum, tapi sekali senyumnya memukau kan gitu. Ya, saya cukup lama juga saya kenal beliau. Akhirnya belum lama waktu itu saya ajak silaturahmi virtual juga kan sama beliau kan. Iya. Nah, dengan ada ini teman, gara-gara ini hikmah dari PON ini bagi saya bisa silaturahim sama teman-teman PDKB yang udah 7 apa 8 tahun dulu saya kenal ini. Jadi hikmah dari PON 20 ini salah satunya itu saya bisa menyapa teman-teman PDKB khususnya NTT. Gitu Bang Arya. Bang Arya juga mantan PDKB kan? Iya, Pak. Oke, setelah dari PDKB ini Abang Arya, gimana ceritanya? Februari 2020. Bang Arya sebagai Supervisor 2 Teknik ULP Rote. Iya, Rotendao. Pada saat itu kita kronologinya tahun 2019, kalau nggak salah bulan Juni kami pelatihan SL, Pak. Sentuh langsung. Agustus saya pulang, mau masuk September, awal-awal September. Saya dibilang sama manajer bagian niaga, "Oh, selamat ya, pindah." Oh, saya kaget. "Oh, pindah kemana?" Saya bilang. "Pindah ke Rote." Waktu itu manajer UP3-nya Pak Arif Romatin yang sekarang pindah ke Jawa Tengah. Jadi saya menghadap beliau. Saya bilang, "Pak Arif, apa saya dipindahkan?" "Iya, soalnya Rote dari sisi teknisnya padam terus, gangguan terus. Mungkin Mas Arya bisa lah bantu-bantu di sana, menurunkan gangguan saya di CV-nya di sana." Saya bilang, "Baik, Pak." Tetapi tidak berangkat pada saat itu. Kebetulan ada program TOS waktu itu, TOS yang buat pelet, kayak pelet-pelet itu, Pak, tapi gas fosfor. Jadi yang diambil cuman gasnya aja untuk wiring PLTU itu. Nah, mereka datanglah sekitar 2 bulanan. Jadi saya yang temani pada saat itu, jalan sama mereka. Akhirnya sampai Desember saya bilang sama Pak Manajer, "Pak, bolehkah saya Natalan dulu dengan keluarga sebelum saya berangkat ke Rote?" Beliau bilang, "Boleh." Nah, saya pikir Januari itu udah pada berangkat, tapi karena memang cuaca ekstrim di sini, Pak, bulan Januari itu ekstrim banget, angin barat jadi ekstrim. Jadi saya berangkatnya di tanggal 12 Februari tahun 2020. Saya tiba di Rote pakai pesawat, cuman 30 menit dari Kupang, tapi pakai pesawat. Nah, tanggal 13-nya saya mulai kerja. Jadi hari pertama yang saya lakukan adalah mengganti isolator-isolator yang pecah di area petir. Jadi sepanjang setiap tiang itu pasti ada yang pecah, 2-3 yang pecah. Udah petir, penggaraman lagi, dan penyulang yang berkesan pada saya selama 1 tahun 6 bulan 20 hari di Rotendao. Ada satu penyulang itu yang paling jelek se-NTT, namanya penyulang Papela. Memang penyulang itu cukup panjang, 136,34 kms. Cuman dilengkapi dengan satu recloser. Pada saat itu settingannya juga belum bagus, jadi sempat tembus terus ke pangkal. Ya, saya mulai berpikir material ini harus kita ganti semua. Jadi setiap hari Sabtu itu saya kumpulin teman-teman yang anak-anak Tarakan itu di luar pada jam kerja mereka. Saya bilang, "Tolong bantu saya. Kalau jaringan kita aman, kalian pasti juga ikut nyaman. Karena tidak ngurusin gangguan TM aja. Setiap pagi pasti Papela itu trip. Karena embun itu, Pak.
Kalau isolator pecah kan embun jam 3, jam 2, sampai jam 5 itu pasti buat trip. Saya berkolaborasi dengan pejuang-pejuang terang yang ada di sana. Artinya walaupun teman-teman saya ini cuma outsourcing, tapi saya lihat sendiri loyalitas mereka terhadap kita sebagai pimpinan mereka. Ya tergantung juga dari pimpinan siapa yang memimpin. Saya kalau mau ambil tenaganya, minta tenaganya, dapati dulu hatinya. Kalau menurut saya. Jadi saya masuk, saya rebut dulu hati mereka. Saya tunjukkan bahwa saya ini pemimpin kalian. Bukan pimpinan, tapi pemimpin kalian. Kalau pimpinan, dia datang duduk di belakang meja sebagai batu loncatan. Tapi kalau pemimpin, sekalipun saya nggak dapat jabatan, tapi mereka akan selalu ingat saya. Bahwa pernah ada seorang Arya, mantan PDKB, datang ke sini buat papela yang paling jelek. Sekarang paling handal di Rote. Jadi penyulang paling handal di Rote. Saya ganti sekitar 800 isolator tumpu. Itu ganti tanpa ada vendor, Pak. Traves kayu sekitar 30-an. Kasih naikin traves melorot itu saya nggak hitung. Pasang aranti saya nggak hitung. Ganti isolator hang saya nggak hitung. Yang saya hitung isolator tumpu karena kelihatan sangat banyak. Jadi saya hitung. Itu yang berkesan di Rote. Kemudian kemarin juga puji Tuhan dibantu dari wilayah. Itu juga saya lihat dari regional juga sebagai target penebangan pohon. 80% gangguan itu karena pohon memang, Pak. Karena pohon lontar itu kan lebih tinggi daripada jaringan kita. Ya. Walaupun dia jaraknya cuma 5 meter pun dia kalau lebih tinggi. Rote itu kan daerah kepulauan, Pak. Jadi nggak ada gunung sama sekali. Dia nggak ada gunung sama sekali. Jadi anginnya memang kencang. Daunnya yang kering itu pasti jatuh nyangkut ke jaringan kita. Itu pasti nyangkut. Jadi saya juga berterima kasih kepada unit wilayah NTT, khususnya UP3 Kupang yang kemarin sudah mensupport kita di Rote dan semua unit di UP3 Kupang untuk melakukan penebangan besar-besaran. Dan puji Tuhan berhasil. Artinya penurunan secara signifikan. Kemarin kan saya fokusnya ke papela, sedangkan ada 8 penyulang di situ. Ujungnya kan hanya saya perhatikan biasa-biasa aja, karena saya lebih fokus ke papela memperbaiki yang terburuk itu. Tapi dengan adanya program kemarin tebang pohon itu, semua penyulang bisa kita sisir, bisa kita tebang. Jadi nanti kalau bapak-bapak boleh ke Rote bisa melihat mungkin bangkai-bangkainya masih ada di sana, pohon lontar, pohon kelapa, pohon yang besar-besar juga masih ada. Ya itu karena kita mampu berkomunikasi yang baik dengan stakeholdernya, dengan aparat hukumnya, dengan masyarakat pemilik pohon. Mungkin itu yang pengalaman-pengalaman saya di Rote. Tapi Rote itu indah loh, Pak. Pulau Rote itu indah. Di sana itu ada Pantai Nemrala. Mungkin kalau ada suatu waktu bapak-bapak mau main ke sana silakan. Ada Pantai Nirwana, ada Mulut Seribu. Jadi kami kerja, tapi kami juga menikmati yang disebutkan alam, keindahan alam yang di sana juga saya nikmati. Saya mau bilang terima kasih PLN bawa saya ke tempat-tempat wisata gratis, malah dibiayai. Sekarang iya, sekarang disabu lagi. Nah, berarti tadi pimpinan Bang Arya menunjuk Bang Arya untuk ke sana, yaitu untuk membenahi itu, Bang. Kenapa Abang bersemangat sekali, Bang, di situ, Bang? Sampai mengambil hati teman-teman dulu. Gimana tuh, Bang? Karena gini, Pak. Saya dibekali oleh 3 teman organik. Staf saya organik ada 3. 1 koordinator Yantek. Apakah kita berlima ini mampu menyelesaikan persoalan yang begitu gede? Karena yang saya belajar dari PDKB adalah bukan banyaknya orang, tapi bagaimana kita mau bekerja sama dengan orang lain. Artinya seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita lakukan bersama-sama pasti bisa. Saya yakin bisa. Itu yang dulu saya sebagai kepala regu, itu yang saya semangati ke teman-teman.
Fungsinya kepala regu itu memastikan teman-teman bekerja dengan keadaan baik, turun dalam keadaan baik, tetapi memotivasi sehingga pekerjaan itu tetap berjalan dan besok kita kerja lagi. Kan begitu. Itu yang saya buat. Pengalaman-pengalaman selama 8 tahun di PDKB, disiplin, teman-teman harus disiplin. Karena kita bicara tentang listrik itu tidak ada ampun. Dia tidak kenal Anda keluarga saya, dia nggak kenal bahwa dia nggak berbau, dia nggak berisik, tapi dia membunuh. Jadi secara ketiga saya terapkan di PDKB itu. Di teman-teman Yantek juga saya terapkan. Jadi saya rebut hati mereka, tapi saya bisikin ke mereka bahwa ketiga tetap dijaga. Pekerjaan boleh selesai, tapi pulanglah dengan selamat karena ada istri dan keluarga yang menunggu di rumah. Itu yang sering saya ajarkan ke teman-teman di Rote. Ya dari PDKB ini, 8 tahun makan garam di PDKB. Artinya yang nilai-nilai positif, saya bisa bagi ke mereka. Saya nggak punya duit, tapi saya punya pengalaman yang bisa dibagi. Itu Bang, menurut saya. Karena PDKB kan semangat-semangat. Ya, betul. Semangat seperti yang saya kenal ini. Semuanya, Masya Allah, semangat PDKB ini. Memang lain kekeluargaan, saya perhatikan kalau di PDKB itu sangat makanya saya nggak, kalau udah teman PDKB kekerabannya dapat. Itu kekeluargaannya Masya Allah, saya bilang ya, saya kan tahu persis karena kan udah puluhan tahun, istilahnya udah berapa tahun yang lalu saya udah mengenal kan teman-teman PDKB ini kan satu-satu. Makanya sekalipun saya udah keluar dari PDKB, kalau dibilang mantan saya nggak terima. Kalau alumni saya terima. Kalau alumni masih bisa memberikan pikiran-pikiran positif terhadap adik-adik kita. Dulu pengalaman saya kerja seperti ini. Mungkin ketika ada acara PDKB kami masih bisa diundang. Atau bisa juga suatu ketika saya kembali ke PDKB. Kan SIM saya masih ada nih. SIM saya boleh mati, tapi skill saya kan enggak. Ya. Paling disuruh refreshment selama 2 minggu. Setelah refreshment 2 minggu, saya kembali overpower lagi di PDKB. Nggak apa-apa saya jadi pelaksana. Tapi bukan itu kan yang diharapkan oleh manajemen. Karena bentuk kami sampai di tingkat ini, saya pikir manajemen sudah berpikir jauh dari sisi perencanaan. Jadi saya pasrahkan bahwa nanti seperti apa jenjang karir saya, biarlah Tuhan dan manajemen yang atur. Saya jalani, nerima. Tapi nanti mungkin ada harapan-harapan yang bisa saya sampaikan di akhir-akhir nanti. Setelah dari situ Bang, sampai Agustus 2021 di Rote Bang ya, terus dapat SK lagi nih. Kemana Bang Haryani? Nah, ada cerita lucu nih Pak. Jadi dapat SK ini, saya bukan lihatnya ada dapat SK-nya, tapi waktu saya check in komando kan berubah. Kok saya bisa jadi SPV 2 put suku LP Sabu ULP Osao. Saya kaget, loh kok cepat sekali pengabdian saya di Rote. Kok nggak ada, biasanya kan begitu, sudah ada pemberitahuan sejak awal. Saya tanya Aspen juga nggak tahu. Saya tanya manajer saya juga nggak tahu. Terus yang tahu siapa? Manajemen yang tahu. Jadi ya setelah saya cari-cari informasi, nggak ada yang bisa kasih saya jawaban. Kenapa saya dari ULP turun ke suku ULP? Ada teman yang bilang kamu turun, grade-mu turun. Ada yang bilang itu sebagai batu loncatan aja. Sampai saya berpikir untuk pulang ke PDKB. Saya tahu PDKB itu rumah saya. Saya berawal dari PDKB. Kalaupun nanti saya jadi staff, pasti rumah saya akan terima saya. Bisa terima saya. Walaupun mungkin saya cuma sebagai penyelia, tak apa-apa. Tapi skill saya masih ada. Cuman saya dipanggil sama Pak GM, kamu benahi Sabu.
Pak Jatmiko bilang ke saya, kamu benahi Sabu. Sabu itu udah kabupaten, tapi pelayanannya masih sub. Tolong diperbaiki jaringannya, pelayanannya di sana. Biar kita bisa naikkan grade-nya dia. Dari sub ULP, mungkin besok atau tahun depan atau 2 tahun lagi dia bisa jadi ULP. 2 minggu saya datang ke sini, minggu lalu beliau datang. Pak JM datang bersama. Pak JM datang. Beliau janji sama saya, nanti Arya duluan ke sana, nanti Bapak ikut jenguk ke sana. Jadi baru 2 minggu saya di sini, beliau datang. Bawa SRM teknik, bawa SRM kit, bawa MB jar, bawa MB jar wilayah maksudnya. MB kit, pokoknya ada total wartawan, totalnya ada 12 orang. Karena permasalahan di sini kan semua, Pak. Jadi sub ULP tapi rasa ULP. Saya SPV put tapi rasa manajer kecil di sini. Karena pertemuan saya itu dengan bupati, saya dipanggil bupati, saya dipanggil ketua dewan, saya dipanggil Kapolres, Kejati, dan Ramil. Jadi ya saya merasa bahwa ini pengalaman baru. Mau mengeluh, bukankah orang PDKB nggak boleh ngeluh? Karena dulu di Semarang itu kalau Anda mengeluh berarti tanda tak mandi. Jadi saya nggak akan mengeluh. Cuman saya punya harapan. Saya punya harapan besar terhadap sub ULP Sabu Rejua. Kepada bapak-bapak manajemen atas di pusat, mohon bantuan sehingga sub ULP Sabu bisa berdiri sendiri, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu lebih baik ke depannya, tanpa harus menunggu material dari OSAO, tanpa harus menunggu PK dari OSAO, karena Sabu sudah kabupaten sendiri. Kami di sini pulaunya pulau kecil, pulau terluar. Kami punya jaringan panjangnya 114 kms, lebih sedikit. Punya 88 gardu distribusi, melayani lebih dari 12.225 pelanggan. Sedangkan daftar tunggu kami masih 500-an. Kita masih punya waktu 3 bulan lagi sampai akhir Desember. Artinya masih banyak pelanggan, potensi pelanggan masih bisa kita gali di sini. Karena memang kami ini pulau terluar. Jadi sebagai supervisor pelayanan unit tersebar yang baru datang 2 minggu, tapi udah keliling satu pulau ini. Karena memang pulaunya kecil. Berapa lama perjalanan dari Kupang ke Sabu itu, Bang? Kalau kapal cepat, dibilang kapal cepat ya Pak, 8 jam. Naiknya jam 7, sampainya pagi. Atau jam 8 dari sana, sampainya sini pagi. Apalagi kapal lambat, bisa sehari. Pesawat ada, tapi pesawatnya cuma yang pesawat kayak Susi Air gitu. Tapi itu punyanya orang lokal sini, Dominum Air, 12 penumpang. Dan jangan harap bisa dapat tempat duduk, karena itu udah di booking sama Pemda ya, Pemda ya. Ya, seminggu cuma 2 kali. Jadi kalau urgent atau apa ya, kami nggak bisa apa di sini. Kapal laut juga, kapal cepat itu 3 kali dalam seminggu. Kapal lambat 2 kali dalam seminggu. Dari sisi material juga kami sering terlambat, sering habis. Ya karena itu. Memang jarak juga jauh. Ya dengan semua keterbatasan. Saya pikir di tempat lain juga ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi saya percaya segala sesuatu pasti indah pada saatnya. Ini proses saya berjuang di sini.
Jadi saya terima, saya syukuri, saya nikmati karena PLN saya bisa lihat Sabu. Saya bisa lihat keindahan alam Sabu, saya bisa lihat budaya Sabu seperti apa. Karena untuk orang NTT sendiri, setiap pulau, setiap kabupaten itu dengan bahasa daerahnya masing-masing. Beda-beda ya? Dengan beda Pak, dengan budayanya masing-masing. Jadi saya bersyukur karena saya Atambua sudah, Kupang sudah, Betun sudah. Betun itu masih Atambua sih. Cuman tadi saya nggak tulis. Sub ULP juga dia dulu. Terus sinergi Sekarang sendiri. saya di Sabu. Oke, sekarang di Sabu. Gimana? Sinergi dengan Pemda sendiri kan berarti Bang Arya sering ketemu sama Muspida di sana ya, termasuk berapa hari yang lalu ketemu sama Bupati di sana, Bang ya? Iya Pak. Jadi 2 minggu pertama di sini saya pendekatan Pak, artinya memperkenalkan diri bahwa saya supervisor baru di PLN Sabu Raijua untuk pelayanan, baik itu teknik, baik itu pelayanan pelanggan maupun transaksi energi atau niaga. Saya bertemu yang paling pertama itu saya ketemu Pak Kapolres. Kenapa Pak Kapolres? Karena dari sisi keamanan kita ini OVID Pak, objek vital. Ya. Jadi saya harus menyampaikan ke beliau, Bapak memperkenalkan diri, silaturahmi. Seperti biasa nama bla 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 bla. Kemudian saya memperkenalkan bahwa saya ini baru di sini, mohon petunjuk dari Bapak, mohon bantuan dari Bapak. Mungkin ada kerjasama yang baik antara kami PLN di ULP Sabu Raijua, ULP lagi, Pak, bukan ULP tapi sub ULP, ya, okay. Yang harapannya jadi ULP. Amin. Amin. Jadi saya jelaskan kepada Pak Kapolres bahwa Bapak, klien kami di sini masih sub ULP, tetapi kami tidak kalah dari ULP. Artinya respon terhadap pelanggan, keramahan terhadap pelanggan, itu kami akan standarkan semua. Jadi jangan berpikir bahwa kami ini di sub ULP, kemudian pelayanan kami akan terhambat. Tidak, Bapak. Kemudian saya memperkenalkan PLN Mobile terhadap beliau, mendownload, sedikit memberikan arahan terhadap beliau, ya sudah. Artinya meter di Polres, kalau ada gangguan, tidak perlu lagi anggota Bapak datang ke kantor, sehingga membuat saya takut bahwa, wah ini jangan sampai saya ada salah, gitu. Jadi bisa Bapak lakukan pengaduan melalui PLN Mobile. Kemudian dan Ramil, kemarin sempat 1 minggu lebih. Jadi kan di sini ada pergantian bupati juga Pak, sama wakil bupati. Baru habis pelantikannya di hari Selasa, hari Rabunya Pak JM datang. Pak JM datang minggu kemarin. Selasa lalu itu beliau datang. Rabu beliau datang. Jadi beliau bilang, Arya, Bapak mau ketemu sama Pak Bupati, tolong diatur. Saya berpikir, waduh, saya juga orang baru di sini, Pak. Kemudian, tapi kan kebetulan saya kan buka jaringan juga, maksudnya silaturahmi juga ke Dan Ramil. Dan Ramil memperkenalkan, oh ini ada Intel Bais, ini ada Intel Kodim, silakan kalau apa-apa berkomunikasi. Jadi saya berkomunikasilah dengan Intel Kodim. Saya bilang, Bang, punya nomornya ajudan bupati nggak yang baru? Ada, tunggu saya hubungi, ada perlu apa? Saya bilang, GM saya mau datang, pengen silaturahmi dengan Bapak Bupati, mohon bantuannya Bang. Justru saya nggak perlu nelpon, jadi dari abang saya ini, abang yang Intel ini yang nelpon. Artinya apa? Saya berpikir, kalau kita bangun jaringan relasi yang banyak, dengan sendirinya ketika kita ada kesusahan atau memang butuh bantuan, pasti mereka bantu dengan ikhlas. Dan itu yang saya malah yang bilang, Bang, nanti datang jam 7 ya, udah ditunggu sama Bapak Bupati. Itu sama Bang Intel itu. Jam 7 hari Kamis kami ke sana. Silaturahmi dengan beliau, kita bicara tentang Sabu kedepannya seperti apa yang bisa dibantu dari PLN, kemudian dari Pak Bupati juga memberikan kita beberapa tempat yang memang selama ini udah terpasang, cuman masih mandek. Jadi kira-kira apa yang bisa disupport dari PLN. Nah, jadi Jumatnya, Kamisnya, Rabu itu kita ketemu. Kamisnya kami survei ke lokasi-lokasi yang
nanti ke depan menjadi pelanggan kita. Kemudian siangnya kita ditelepon sama Bapak Bupati untuk makan siang bareng. Sekalian ya memberikan ucapan terima kasih karena Bapak GM sendiri yang turun ke sini. Dan malam Rabu itu juga saya diperkenalkan sama Pak GM terhadap Pak Bupati bahwa ini juga pimpinan baru di Sub ULP Sabu Raijua, mungkin kedepannya bisa berkomunikasi dengan baik antara Pemda, sinergisnya harus dapat, karena bagaimanapun kan perusahaan listrik negara itu hadir untuk membangun bersama bangsa. Menurut saya seperti itu. Jadi apapun pekerjaan yang menyangkut tentang kelistrikan bisa berkomunikasi dengan kita. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pulau terluar, pulau tersebar, terpencil 3T Sabu Rejo. Masya Allah. Saya tertarik tadi Rote. Masih ada waktu kalau abang masih di Rote, apa yang pekerjaan yang belum terselesaikan bang? Apa yang kira-kira bang? Apa yang kira-kira mau dibenahin kalau abang masih ada waktu di Rote? Ya, ada jaringan ekspres yang belum sampai saat ini. Tahun kemarin sempat rubuh sekitar 8 tiang, 8 gawang, 9 tiang, 8 gawang. Kalau kita orang teknik 9 tiang, 8 gawang itu belum saya selesaikan. Kemudian di kubikal itu belum saya pindah karena saya masih kopling sama penyulang metina. Mungkin itu saja yang menjadi PR saya. Tapi sudah saya sampaikan juga ke pejabat baru bahwa tolong ini diselesaikan di Rote. Kemudian saya bilang ke teman-teman, sampai kapanpun kalian adalah saudara saya. Pimpinan baru datang, loyalitas nggak boleh berkurang. Karena bagaimanapun kita sama-sama untuk membangun PLN di Rotendao. Nah, sekarang saya lagi kembali ke Sabu dengan personil kami cuman 12 orang Yantek, 2 di Pulau Sabu Raijua. Raijua itu Sabu, pulau kepulauan sendiri lagi dari Sabu. Dia pulau sendiri. Di sana ada 1 KJ. Dia melayani sekitar 9 kilo KMS, 6 trafo, 2000-an pelanggan di sana. Dia beban puncaknya itu 143 kW dengan daya mampu mesin itu 280 kW. Berbeda dengan kita yang di Sabu. Di Sabu itu beban puncak paling tinggi selama saya datang di sini, 3 minggu sudah di sini, itu pernah di angka 2 mega 305 kW di jam 7. Kemudian kita punya 2 mesin PLN, 2 mesin sewa tas power. Kemudian kami punya 8 orang shift di sini dari Tarakan, dari PLNT. Kemudian 2 lagi di KJ Bolo, itu di arah Sabu Timur. Jadi total kita ber-14 tambah staf organik saya. Jadi 12-nya dari Tarakan yang dibagi 8 orang shift, 2 orang di KJ Bolo, 2 orang di KJ Raijua, tambah saya dan staf. Jadi kami di sini pelayanannya melayani lebih dari 12.000, tapi dilayani oleh 14 orang saja. Kalau di depan ini ada Direk Sumapana, apa Bang Ari Anda sampaikan? Ya, yang saya minta itu aja Pak. 3 minggu saya sudah datang di sini, saya bisa keliling Sabu. Yang saya minta hanya satu, Sub ULP Sabu Raijua mohon dipertimbangkan untuk menjadi ULP Sabu Raijua. Untuk pelayanan kita ke depan yang lebih baik. Baik, apa yang diucapkan tadi adalah rangkaian kata-kata. Rangkaian kata-kata itu adalah doa. Ya, memang saya mendoakan yang terbaik untuk Sub ULP Sabu Raijua menjadi ULP. Karena di sini sudah kabupaten. Kita tunjukkan bahwa PLN juga
punya sinergis yang baik terhadap pemerintah di sini. Bukan berarti bahwa ketika ada sub maka pelayanan kurang bagus, bukan. Tapi ketika ada ULP, pelayanan kita semakin cepat, respon kita semakin cepat, karena kita dibantu oleh banyak orang. Salam saya tetap semangat, memberitakan yang benar, memberitakan yang bermutu, memberitakan yang terbaik dari orang-orang terbaik, sehingga teman-teman yang ada di Nusantara, khususnya di PLN, mengetahui bahwa kami sedang berjuang walaupun dalam keadaan pandemi. Mungkin itu saja. Oke, baik Bang Arya. 1 jam lebih kita ya sudah silaturahim ya. Siap, Suatu Pak. kegembiraan, suatu kesenangan saya bisa bersilaturahim dengan teman yang udah berapa tahun yang kenal, yang sekarang ada di pulau apa? Sub ULP Sabu Rejua. Ditekankan lagi ada sub ULP. Ya, Oke, terima kasih Bang Arya. sama-sama Bang, kembali kasih. Untuk ini video yang akan saya share ya. Mungkin banyak yang teman-teman bisa diambil dari mana perjalanan Bang Arya ini ya. Sehingga seperti sekarang ini, Siap. pantang menyerah dan tidak pernah mengeluh. Inilah sosok Bang Arya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Bang. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Safety, safety, safety. Yes.